Selamat sahabat. Kita akan memulai cara kebaktian kita. Kita akan langsung mulai dengan seminar Wahyu. Saya minta kesediaan dari Pak Yahya untuk pimpin doa buka sebelum kita mengikuti seminar Wahyu yang akan dibawakan oleh Pak Untoro. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas waktu yang indah pada sahabat ini kami boleh berkumpul bersama untuk memuji dan nama Tuhan oleh karena kasih sayang Tuhan sudah kami rasakan sepanjang 6 hari minggu bekerja kami hingga tiba pada hari Sabat ini kami jemaat El Shaddai boleh kembali berkumpul untuk memuji dan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau menikmati firman Tuhan dalam kebaktian Sabat ini. Biarlah Tuhan berkati agar firman yang kami dengarkan nanti boleh menjadi kekuatan bagi iman percaya kami untuk kami tetap kuat di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang sakit dan lemah imannya. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, kesehatan selalu agar mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji dan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Musuh kami. Amin. Amin. Silakan, Toro. Selamat sahabat semua. Selamat sahabat. Satu kesempatan yang baik karena kita mempelajari lagi kembali tentang Wahyu dari Tuhan Yesus. Karena judul aslinya adalah Wahyu dari Tuhan Yesus. Wahyu dari Tuhan Yesus pasal 2. Ya, pasal 2 ini adalah surat kepada 7 jemaat, yaitu 4 jemaat awal. Surat Yesus kepada 7 jemaat. Surat tersebut berformasi khusus dan juga ditujukan kepada seluruh umat Kristen di sepanjang sejarah. Jadi bukan hanya sejarah awal, tapi sepanjang sejarah sampai saat ini. Surat tersebut mengikuti struktur 6 kali lipat semuanya, yaitu ya surat kepada 7 jemaat itu pertama adalah Yesus menyatakan kepada jemaatnya. Dimulai, nomor 2, dimulai dengan inilah dari firman Tuhan. Jadi nanti kita akan melihat nama-nama Tuhan Yesus ini apa saja di sini. Kemudian yang ketiga, pujian kepada jemaat. Keempat, celaan Tuhan Yesus kepada jemaat yang bersangkutan. Kelima, nasihat Tuhan Yesus kepada jemaat itu karena adalah janjinya. Jadi, saudara-saudara, 7 jemaat yang ada di Turki ini bukan berarti ada 7 jemaat saja di sana, tapi banyak jemaat-jemaat juga yang lain. Cuma diambil 7 jemaat ini untuk mewakili jemaat-jemaat yang ada, ya kan? Oke. Pada saat jemaat di sana, Efesus, orang Kristen saat itu menghadapi tuduhan yang serius ya. Pada waktu itu penyembahan di kuil merupakan tanda kesetiaan kepada kerajaan Romawi dan menyembah kaisar merupakan hal yang suatu kewajiban. Pertama kita beralih kepada jemaat di Efesus. Ini saya tunjukin petanya jemaat di Efesus. Efesus ini sebetulnya dekat dengan Pulau Patmos ya, Pulau Patmos di sini. Ya, Pulau Patmos di sini di Aegean Sea. Nah, jadi Efesus adalah kota terbesar dan ibu kota Roma di provinsi Asia pada zaman abad pertama. Jadi kita tahu Turki adalah satu-satunya negara di dunia yang berada di 2 benua, sebagian Eropa, sebagian Asia. Makanya disebut Asia Kecil. Nah, ini gambar kota Efesus dulu. Kota jalur perdagangan dan pelabuhan utama serta pusat agama. Banyak bangunan berupa kuil. Penyembahan berhala yang terkenal adalah kuil Artemis atau Dewi Diana tahun 135 Masehi. Ya, jadi ini adalah merupakan salah satu keajaiban 7 dunia ya, 7 keajaiban dunia salah satunya ya. Kuil di sana. Nah, di sana disebut kota 1000 kuil atau teater ya, teater kota 1000 kuil. Di sana ada gimnasium yang dulu gimnasiumnya juga dipakai tempat-tempat untuk apa? Untuk menyiksa orang-orang Kristen ya kan. Tempat-tempat pemandian dan pelacuran. Kota ini juga dikenal sebagai kota sihir, seni, kebejatan moral dan tahyul. Ya, karena kita tahu di sana adalah Roma yang berkuasa ya, Romawi ya, Romawi kekafiran.
Kemudian di sana ada perpustakaan yang dinamain The Life Book, yang belum ada buku tapi berupa gulungan. Efesus ini adalah sekitar 250.000 orang, cukup banyak ya pada saat itu. Nah, kita mulai dari Wahyu 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tian emas itu. Dari Tuhan Yesus ya, yang memegang ketujuh bintang. Bahwa ketujuh bintang itu adalah 7 juru kabar. 7 malaikat juru kabar atau dipercayakan kepada masing-masing jemaat. Kan ada 7 jemaat, jadi masing-masing dipercayakan pemimpin-pemimpinnya. Jadi Tuhan Yesus mengendalikan 7 jemaatnya karena Tuhan Yesus berdiri atau berjalan di 7 kaki dian. Tuhan Yesus melindungi, memegang 7 jemaatnya itu, 7 pemimpinnya itu ya. Kemudian di situ ada 7 kaki dian. 7 kaki dian melambangkan 7 jemaat yang dipilih, yang melambangkan jemaat-jemaat yang ada sejak periode jemaat mula-mula zaman rasul-rasul sampai kepada jemaat akhir zaman saat ini. Nah, kemudian Yesus berjalan warna biru, berjalan di antara 7 kaki dian. Artinya Yesus mengendalikan, mengawasi apa? Ketujuh jemaat ini. Jadi tidak pernah dibiarkan satu detik pun hilang ya kan. Tuhan mengawasi. Terdapat dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Inilah janji Tuhan ya. Tuhan adalah terang dunia yang mengendalikan. Barang siapa yang mengikut Yesus tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ikut Wahyu pasal 2 sampai 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Oke. Jadi jemaat Efesus ini adalah zaman rasul-rasul tahun 31, kira-kira ya, tidak tepat ya, kira-kira tahun 31 sampai 100 Masehi. Ya kan? Nah, tadi sudah dikatakan adalah wahyu dari Tuhan Yesus yang memegang 7 jemaat yang berjalan di 7 kaki dian atau 7 jemaatnya. Nah, pujian Tuhan kepada jemaat Efesus adalah bekerja keras, tekun dalam menyampaikan Injil, dan tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bisa membedakan mana yang benar atau salah. Sangat kritis terhadap orang-orang yang mengaku rasul. Nah, kita tahu bahwa jemaat rasul-rasul ini dulu ada banyak ya, ada Anania Safira yang dihukum Tuhan karena merupakan nasarnya dan lain-lain ya kan. Ada diakonis pertama dan lain-lain seperti itu. Kemudian kita tahu bahwa mereka itu bekerja keras dalam menginjil. Munculnya pertama diakonis ya kan. Aku tahu, nah ini kita baca, aku tahu segala pekerjaanmu. Ini kata Yesus ya kepada jemaat Efesus ya. Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Apa dimaksudnya? Mari kita baca dalam Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi pekerjaan utama dari jemaat atau zaman rasul-rasul atau jemaat di Efesus ini adalah mengabar Injil. Ya kan? Nah, dia bekerja sangat tekun. Sampai ke Asia, sampai ke mana-mana lah ya. Nah, kemudian dikatakan dalam Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, jadi tidak mudah bagi mereka, rasul-rasul ini, untuk mengabar Injil khususnya di daerah Asia Kecil ini. Karena Asia Kecil ini adalah sebenarnya pusat dari Romawi kekafiran. Ya, mereka kan ekspansi sampai ke Yerusalem, sampai ke Afrika ya. Jadi mereka mendirikan kuil-kuil Artemis tadi atau Dewi Diana dan lain-lain. Jadi tidak mudah. Mereka banyak pertentangan. Di sini dikatakan pada saat mereka mengabar Injil, mereka banyak mengalami penganiayaan, penderitaan, termasuk siapa Rasul Paulus sendiri ya. Itu yang pergi kepada orang non-Yahudi, orang Yunani, dia pergi ke orang Yunani. Kemudian dikatakan, aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul.
Tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi pada saat rasul-rasul ini berusaha untuk mengabar Injil, setan juga kerja keras. Ya kan, di sana juga banyak apa? Nabi-nabi palsu atau rasul-rasul palsu. Ya kan, mari kita baca dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 29 sampai 30. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Jadi tantangannya besar sekali, saudara-saudara. Seperti sekarang saat ini. Kalau di sana terang-terangan pada saat itu, ya kan, mereka menentang, bahkan menganiaya. Kalau sekarang kan diam-diam, ya kan, walaupun penganiayaan juga terjadi, tapi diam-diam. Nah, rasul-rasul ini secara tegas mengatakan akan ada serigala-serigala masuk ke dalam jemaat yang akan menyesatkan dengan ajaran palsu. Ini terjadi sejak zaman dahulu rasul hingga sekarang. Sekarang kita lihat juga banyak penyesatan, ya. Ada sahabat lunar, ada Davidian, ya kan, kemudian banyak lagi, ya kan, ada yang nggak percaya Roh Kudus, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa ajaran itu palsu? Nah, kita harus membandingkan dengan Alkitab. Ya, selanjutnya, dalam Matius 7 ayat 15 sampai 20 dikatakan, Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. jadi dari buahnya kita mengenal itu ajaran palsu apa tidak. Bahwa banyak sekarang ajaran palsu. Ajaran-ajaran palsu ini sekarang banyak disisipkan zaman dahulu sampai sekarang. Contoh salib, ya kan. Nah, contoh juga banyak hal-hal lain yang berupa kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan, tetapi kita bergantung kepada benda yang mana diciptakan atau dibuat oleh manusia itu sendiri. Kemudian, engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku. Ini jemaat Efesus, ya. Dan engkau tidak mengenal lelah. Ya, jadi mereka yang masuk dalam gereja ini, ajaran-ajaran palsu ini sebetulnya ya mereka datangnya seperti domba. Ya, bukan seperti serigala, makanya banyak orang tertipu. Nah, kita lihat nih, dari buah-buah roh ini kan kita lihat bahwa kita bisa cek kalau ajaran palsu apa enggak, apakah sesuai dengan buah-buah roh enggak. Ini dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kita bisa tahu nanti apakah itu ajaran palsu apa enggak, kita lihat dari buah-buah roh ini. Kalau dia masih ya hidupnya duniawi, ya itu ya belum, berarti masih palsu, ya kan, walaupun dari mulutnya keluar firman Tuhan. Kenapa? Tidak berbuah dalam dirinya sendiri. Nah, kemudian engkau sabar terhadap penderitaan oleh karena nama Tuhan, namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Zaman Efesus ini, rasul-rasul. Jadi jemaat mula-mula ini sangat mengalami penganiayaan yang luar biasa. Ya, kita tahu pada saat Stefanus dirajam tahun 34, pada saat itu kan Paulus masih masih Saulus, ya. Itu adalah orang-orang yang menganiaya umat Tuhan. Kemudian tahun 70 Yerusalem dimusnahkan oleh Titus, ya, Jenderal Titus, ya. Dan kita tahu bahwa jemaat rasul-rasul ini bermula kira-kira tahun 31. Berarti ini masih ada Stefanus. Kita tahu Stefanus adalah salah satu diakon, ya. Diakon, ya, termasuk diakon yang diangkat oleh para rasul, ya kan. Karena Stefanus sendiri mati tahun 34 Masehi. Nah, ini dia. Makanya kita tidak heran bahwa pada zaman itu mereka mengalami penganiayaan yang luar biasa, sangat luar biasa. Ya, mari kita lanjut. Roma 8 ayat 35 sampai 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang.
Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi orang-orang Kristen pada saat itu diburu ya, diburu seperti apa? Domba-domba sembelihan. Ya kan? Makanya kalau kita baca kisah para rasul, maka berpisah itu Rasul Petrus dia berkhotbah kepada orang-orang Yahudi, sedangkan Rasul Paulus dia menginjil kepada orang-orang non-Yahudi, pergi ke Asia Kecil atau di Turki ini. Ayat Wahyu 2 ayat 4 ya kita dengarkan. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Tadi ada pujian ya, pujian dari Tuhan Yesus kepada jemaat Efesus adalah mereka gigih giat dalam menginjil walaupun mereka dianiaya. Tapi ada celaannya. Mereka meninggalkan apa? Kasih yang semula. Nah, apa ini maksudnya itu dengan meninggalkan kasih yang semula? Nah, jemaat Efesus menggambarkan pengalaman rohani kita saat ini. Nah, pada saat kita mengenal Tuhan Yesus, kita girang, gembira, ya kan? Tegas kepada semua ajaran-ajaran menyimpang. Tapi kita mulai meninggalkan kasih yang mula-mula. Telah jatuh kepada suatu perbaktian yang formalitas. Padahal kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga mengasihi sesama manusia. Maka tepat sekalian dibilang dalam Markus 7 ayat 6 ayat sampai 7 dikatakan. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, jadi kelemahan utama jadi jemaat di Efesus, jemaat rasul ini mereka kehilangan kasih, ya, bukan para rasulnya ya kan. Nah ini juga terjadi di jemaat kita Laodikia sekarang ini, kasih menjadi dingin. Kemudian setelah kurang lebih 40 tahun ditinggal oleh Rasul Paulus, ya jemaat di Efesus ini, ya, yang pertama kali datang, jemaat itu apa kehilangan apa kasih itu yang mula-mula itu sudah mulai membandingkan diri. Kalau kita baca kisah para rasul ya, terjadi keributan antara orang-orang yang Yahudi yang non Yahudi, apakah dia bersunat apa tidak, ya kan? Contoh Petrus ya, pada saat Petrus dia bergabung dengan orang Yahudi, pada saat dia makan bareng dengan orang non Yahudi, pada saat dia nongkrong, jadi dia langsung menghindar, seolah-olah dia tidak mau disalahkan, ya kan? Dia bergaul dengan orang-orang non Yahudi. Nah seperti itu. Ya sama seperti sekarang terjadi pembedaan apa namanya itu kasta ya kan di antara kita, ada si kaya ada si miskin yang ada di jemaat. Nah ini persis sekali yang dibilang oleh Tuhan tentang celaan kepada jemaat di Efesus. Kita baca 1 Korintus 13 ayat 1-3. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kelemahan jemaat Efesus sama dengan Laodikia juga, gitu apa? Kasih yang semula itu hilang. Berikut Wahyu 2:5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki tianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jadi nasihat buat jemaat di Efesus sama di kita di Laodikia, kita suruh bertobat. Ya, lakukan apa yang dulu kita lakukan, yaitu kasih. Ya, jika tidak bertobat, maka kaki tiannya akan diambil, keselamatannya akan diambil. Ini menggambarkan jemaat pengalaman rohani di jemaat Efesus, ya zaman dahulu, dan kita semua saat ini yang sudah jenuh sebetulnya dengan apa rutinitas kebaktian yang ada, ya udah jenuh. Jadi nasihat buat kita dari Tuhan Yesus untuk bertobat dan melakukan apa yang kembali harus kita lakukan, yaitu apa kasih pada saat menerima Yesus sebagai juru selamat.
Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 mengatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. nah, jadi kita disuruh mengasihi kembali ya. Oke, lanjut. Wahyu 2 ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Pengikut-pengikut Nikolaus. Jadi zaman Efesus, zaman mula-mula sudah ada pengikut Nikolaus. Siapakah pengikut Nikolaus? Nah, siapakah Nikolaus ya? Menurut Irenaeus, seorang pendeta di abad kedua mencatat tentang siapa itu Nikolaus. Nikolaus ini adalah mengajarkan perdamaian, ya kan, kompromi antara doktrin-doktrin Kristen dengan tradisi-tradisi kebudayaan kafir yang diinjilinya. Jadi dia itu juga menginjil, tapi dia menggabungkan doktrin itu. Dia membawa orang-orang kafir itu ke dalam agama Kristen. Nah, ini dia. Tetapi yang mengizinkan mereka tetap hidup menjalankan adat istiadat kebudayaan lama mereka. Apa itu kebudayaan mereka? Nah, ini dia. Kaum Nikolaus ini adalah mereka mempraktikkan perzinahan dan makan makanan yang telah dipersembahkan untuk dewa mereka yang dilarang dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 29. Ya, pengikut Nikolaus ini adalah orang-orang Kristen, ya. Orang-orang Kristen yang mengaku Kristen tetapi iman kepada dan juga iman kepada Yesus, tapi tidak mau menuruti perintah Tuhan. Terjadi enggak saudara-saudara sekarang? Banyak orang yang orang Kristen iman kepada Yesus, iya. Tapi ikutin perintah Tuhan enggak? Tidak. Apa aja perintah Tuhan itu? Ya kita tahu sendiri. Hukum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini dia pengikut Nikolaus. Kalau dulu, ini tidak secara harafiah atau literal ya. Dulu, ini paham mereka itu digabungkan antara apa? Antara kekristenan dan kekafiran. Ya kan? Jadi mereka itu beribadah, tapi tidak melakukan 10 hukum ini. Kita adalah termasuk umat sisa. Wahyu 12 ayat 17 yang melakukan 10 hukum Tuhan, kemudian yang memiliki apa? Roh nubuat, kesaksian-kesaksian Yesus. Mari kita baca Yakobus 2 ayat 10 sampai 12. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzinah. Ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Jadi dikatakan kita tidak bisa memelihara satu saja tetapi mengabaikan yang lain. Ini adalah nasihat secara simbol kepada kita, bukan literal. Kita tidak menyembah berhala seperti zaman dahulu. Kita tidak makan makanan yang dipersembahkan untuk dewa. Tapi ini adalah suatu kiasan saran kepada kita bahwa kita menggabungkan budaya-budaya adat istiadat kita dengan doktrin-doktrin kekristenan, iman kita kepada Yesus, sehingga menghalangi kita untuk mengikuti salah satu dari 10 hukum Taurat ini, misalnya seperti makanan haram, ya kan. Jadi kalau kita melanggar satu dalam Yakobus 2 ayat 10-12 kita melanggar semuanya. Nah ini dia namanya kekafiran rohani yang terjadi sekarang. Ya, jadi semua memang punya iman kepada Yesus. Semua juga orang Kristen, tapi ingat Yohanes 7 ayat 21. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya kan? Bukan mereka saja menyebut nama Tuhan, tapi siapa? Yang melakukan firman Tuhan, yang masuk kerajaan surga, bukan orang-orang yang menyebut nama Tuhan saja. 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Ya, apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Untuk apa? Yakobus 2 ayat 22-24 dikatakan, Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya.
Jadi dikatakan ya, kita harus melakukan firman Tuhan. Ya, tidak seperti apa? Pengikut Nikolaus. Kristen iya, mempunyai iman pada Yesus iya, tetapi tidak melakukan 10 hukum semua itu. Ada yang masih makanan-makanan yang haram, ada yang masih melakukan suatu adat istiadat untuk menyembah berhala, ya kan, datang ke kuburan menyembah segala macam, sehingga apa? Sia-sia. Jadi amanat ini 7 kali disampaikan, artinya apa? Kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar, tapi harus menurut. Mari kita lanjut. Janji Tuhan kepada Efesus, barang siapa menang akan makan pohon kehidupan di taman Firdaus Allah. Ya, jadi 7 kali disampaikan janji kemenangan Tuhan ini diberikan kepada kita oleh kasih karunia-Nya, jadi bukan oleh perbuatan kita. Ya, bukan oleh karena kita harus melakukan amal ibadah, kita selamat, tetapi apa? Pemberian Tuhan. Ini adalah janji Tuhan. Nah, kita sudah mengalami janji itu sekarang. Pada saat kita berbuat baik, itu bukan hasil usaha kita sendiri, tapi oleh karena apa? Kuasa Roh Kudus. Dalam Wahyu 22 ayat 2 dikatakan, Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. nah, jadi Tuhan pada jemaat di Efesus dan kita secara rohani adalah apa? Taman Firdaus. Jika kita melakukan apa? 10 hukum Tuhan. Tidak seperti apa? Pengikut Nikolaus. Ingat, nah sekarang kita juga ada banyak pengikutnya Nikolaus sekarang. Bukan hanya di jemaat awal saja. Itulah makanya ini adalah surat dari Yesus Kristus kepada kita untuk supaya kita waspada. Berikutnya, kesimpulannya dari jemaat Efesus. Periode mereka adalah kira-kira ya, tidak tepat ya, 31 sampai 100 Masehi. Kemudian pada waktu itu orang percaya bekerja tidak kenal lelah. Bahkan mereka menyumbangkan apa? Tanah-tanahnya, hartanya untuk apa? Untuk penginjilan. Masih ingat nggak di sini ada siapa? Ananias dan Safira. Ya kan kalau tidak salah ya. Dia menyumbangkan, berjanji kepada Rasul untuk menyumbangkan tanahnya ya. Tetapi setelah dia dijual, dia menyembunyikan keuntungannya itu. Maka Rasul mengatakan engkau telah mendukakan apa? Roh Kudus. Sehingga apa? Mereka mati pada saat itu ya kan. Kemudian mereka dipuji oleh karena mereka melawan apa? Pengikut dari kaum Nikolaus. Ya kan, orang-orang Nikolaus ini sangat berbahaya. Dan mereka dikatakan juga kehilangan kasih yang mula-mula, yaitu apa? Mengasihi. Ya, kemudian janji Tuhan ya mereka dijanjikan apa? Untuk makan kehidupan atau kerajaan surga atau Yerusalem. Jemaat Efesus ya kan. Berikutnya, jemaat Smyrna. Ini saya tunjukkan di sini, jemaat Smyrna ya. Jemaat Smyrna ini di atas Efesus ya, kira-kira 35 mil sebelah utara Efesus. Nah, ini jemaat Smyrna. Ini mereka dari tahun kira-kira 100 sampai 313. Nah, ini dia ya. Pusat perdagangan. Kota Smyrna adalah kota yang indah. Nah, ya, kemudian terletak 35 mil di sebelah utara dari kota Efesus. Pusat perdagangan, pusat penyembahan Kaisar Roma. Populasinya 100.000 orang. Nah, Rasul Paulus membangun jemaat Smyrna dalam misionarisnya yang ketiga. Itu terdapat dalam Kisah 19 ayat 10. Pada abad kedua, atau pada abad kedua ini kan abad tahun 200-an ya, Polikarpus adalah seorang dari murid Rasul Yohanes. Ya. Mati syahid pada hari Sabat, pada tahun 155 Masehi. Ya. Mengapa mati? Nanti kita baca selanjutnya. Di sini dikatakan jika mereka menolak menyembah Kaisar, maka berakibat hilangnya kewarganegaraan, penganiayaan, dan bahkan kematian. Jemaat Smyrna menolak perintah itu. Ingat nggak? Rasul Yohanes kenapa dibuang ke Pulau Patmos? Karena karena beliau menolak menyembah kepada Kaisar di altar yang dibangun sana. Nah ini kan hidupnya kisahnya di situ. Antara tahun 31 dan 100 dan penganiayaan itu semakin besar. Ya kan? Jadi pada zaman 31 Masehi sampai 313 itu penganiayaan ini sangat terjadi luar biasa kepada umat-umat Kristen atau umat-umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, inilah ini bentuk nih. Dia punya kuil-kuil penyembahannya untuk penyembahan kepada dewa-dewi mereka, kepada Kaisar. Ya, ini dia. Nah, jadi jemaat di Smyrna ini adalah zaman penganiayaan. Ya, jadi banyak orang mati syahid. Dan mari kita lihat. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna.
Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Oke. Tuhan Yesus dikatakan yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Alfa dan Omega, Wahyu 1 ayat 8. Huruf pertama dan abjad terakhir, huruf akhir dari apa? Alfabet Yunani. Kemudian firman Allah atau pikir-pikiran dari Allah. Kemudian yang awal dan akhir, ya, artinya apa? Selesai. Ingat penciptaan. Pada hari ke-7 telah selesai dan penciptaan itu sempurna artinya, ya kan? Kemudian kekal dari keberadaan Tuhan Yesus ini sebagai salah satu dari oknum kealahan. Kemudian yang mati, ya, mati dan hidup kembali, ya. Tanda Yunus, ingat nggak? Yunus mati bukan mati, ditelan oleh paus 3 hari. Begitu pula anak manusia akan ada di perut bumi selama apa? 3 hari, ya kan? Dan akan bangkit kembali. Itu dia ada dalam Matius berapa, ya? Matius 7 atau berapa. Kemudian informasi tentang jemaat Smyrna. Orang-orang Kristen banyak yang mati syahid, khususnya tahun 303 sampai 313 Masehi atau 10 tahun. Mereka ada yang dipenjara, ada yang dibakar, ada yang disalib, berbalik, dijadikan tontonan, dihadapkan kepada binatang-binatang singa dan lain-lain di arena, ya kan, di gimnasium itu, dan dibunuh. Itu merupakan suatu tontonan buat mereka, ditertawakan, dibuat taruhan. Tetapi Tuhan telah berjanji akan menyelamatkan mereka nanti dengan kehidupan yang kekal, ya. Oke, selanjutnya ayat 2 ayat 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jenis. Ini merupakan simbol, ya. Mereka susah, memang mereka susah lagi dianiaya. Mereka miskin. Karena apa? Mereka hidup di lingkungan orang-orang yang menyembah berhala. Tapi kaya akan iman, ya. Susah dan miskin, tapi kaya rohani, ya. Secara materi mereka susah dan miskin, tapi mereka kaya rohani. Dan mereka difitnah. Ingat nggak Kaisar Nero waktu terjadi pembakaran kota Roma? Itu orang-orang Kristen yang dituduhkan, pada sudah jelas Nero, ya kan? Tapi dituduhkan kepada orang Kristen sehingga mereka mengejar semua orang Kristen. Mereka membunuh semua orang Kristen. Jadi Kaisar Nero adalah salah satu kaisar yang sangat kejam, ya, kepada orang-orang Kristen. Jika mereka dihadapkan pada binatang-binatang, dianiaya, ya kan? Kemudian jemaat Smyrna ini mengalami penganiayaan sangat berat sekali. Tidak ada jemaat-jemaat lain, ya, tidak ada fase-fase lain, ya. Penganiayaannya luar biasa dan mereka tetap setia. Jaminan Tuhan kepada kesetiaan jemaat Smyrna adalah apa? Dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Itulah janji Tuhan kepada orang-orang jemaat Smyrna. Begitu pula inilah janji Tuhan kepada kita. Kalau kita sekarang mengalami kesulitan, ingat ini, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Secara kita tidak bisa lihat, Tuhan sudah memberikan jalan buat kita. Orang Yahudi. Nah, kemudian mereka adalah jemaat iblis, ya. Mereka menyebut orang yang Yahudi, yang memfitnah mereka. Ini bukan secara literal orang Yahudi, ya. Tetapi secara rohani. Mereka itu bukan Yahudi secara literal atau harafiah, tetapi secara rohani. Yaitu orang-orang yang mengaku Kristen, ya kan? Orang Yahudi kan kebanyakan Kristen kan. Tapi mereka berasal dari iblis. Mereka punya sinagog setan. Mereka membuat altar setan, walaupun mereka orang Kristen. Mengapa? Karena sebelumnya ini tadi kan kita baca bahwa mereka menggabungkan aliran itu kan, aliran Nikolaus, ya, kaum Nikolaus, ya, yang menggabungkan kekafiran. Karena kan Roma ini kan zaman Kaisar Roma pada saat itu kan, Kaisar Roma ini kan pada saat itu. Jadi mereka menggabungkan. Jadi bukan orang Yahudi, tapi secara rohani adalah mereka orang-orang Kristen yang masih mengadopsi suatu adat istiadat kekafiran, dan mereka mendirikan altar untuk apa? Penyembahan berhala kepada iblis, pada setan. Itu dia. Nah, hebatnya di jemaat Smyrna ini sempurna. Di samping mereka mengalami penganiayaan, mereka tidak ada celaan, mereka tidak ada kekurangan. Bisa kita bayangkan dari tahun 100 sampai tahun 313 masih mereka dianiaya, tapi paling buruk adalah 10 tahun terakhir. Mari kita baca selanjutnya.
Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Nah, jadi dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada jemaat Smyrna pada saat itu yang mengalami penganiayaan yang hebat, jangan takut oleh kematian, oleh penderitaan. Karena apa? Mereka akan dibangkitkan. Ya, tidak akan mengalami kematian yang kedua. Kematian keduanya adalah orang-orang jahat ya. Nah, jadi mereka mengalami apa sih ini dikatakan mengalami kesusahan 10 hari. Kaisar Trajan yang berkuasa tahun 98 sampai 117 Masehi, jika mereka menemukan orang Kristen dan terbukti, langsung dieksekusi. Kemudian penerusnya yaitu Kaisar Decius yang memerintah tahun 249 sampai 251, itu lebih menganiaya lagi orang Kristen, ya kan? Jadi menganiaya umat Kristen itu selama 10 hari dikatakan sini, karena 1 hari adalah 1 tahun. 1 hari bagi Tuhan adalah 1 tahun bagi manusia. Berarti 10 hari sini adalah 10 tahun. Itu menganiaya umat Smyrna atau umat Tuhan ini dari tahun 303 sampai 303 Masehi oleh Kaisar Diocletian. Jadi lanjutan dari kaisar ini. Ya, jadi ini kan kaisar ini kan tidak lama nih memerintah. Kaisar Decius yang dilanjutkan lagi oleh Kaisar Diocletian yang kita sudah bahas ya sebelumnya ya. Jadi banyak orang-orang mati syahid di sini. Sangat banyak. Sehingga pada tahun 313 ini Kaisar Diocletian ini digantikan oleh Kaisar Konstantin yang Agung. Ya kan? Nah, ini dia. Kaisar Konstantin Agung. Dia mengeluarkan maklumat Milan tahun 313. Dan Kaisar Konstantin yang Agung ini adalah satu kaisar pertama dari Romawi yang sudah menggabungkan antara Kristenan dan kekafiran. Ya kan? Jadi tidak ada lagi penganiayaan. Dia mengeluarkan piagam Milan bahwa mengatakan bahwa kaisar ini sudah beragama Kristen tetapi tidak murni Kristen. Supaya pada saat itu kan kita tahu ada satu pepatah mengatakan mati 1 tumbuh 1000. Pada saat penganiayaan yang hebat itu terjadi, orang Kristen mati 1 tumbuh lagi lebih banyak lagi. Sehingga membuat kaisar ini berpikir, oh saya harus menjadi orang Kristen nih untuk menarik hati rakyatnya. Nah itu dia maksudnya seperti itu. Ya kan? Supaya dia diterima sebagai kaisar. Nah kemudian dia memaklumatkan hari Natal sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus tanggal 25 ini, 25 Desember. Ya kan? Kemudian dia juga membangun pindah dari kota Roma, Eropa, ya Italia, pindah ke Bizantium, Turki yang sekarang namanya Konstantinopel. Ini namanya mereka sebut sebagai Kekaisaran Romawi Timur. Nah, itu dia. Ini dia. Ini adalah titik awal yang mana si patung atau patung itu berkuasa nanti selama 1260 pagi dan petang. Karena apa? Ditinggalkan di sana di kota Roma di sana. Ya, jadi tidak ada orang yang kaisar yang punya power of sosial. Ya. Jadi hanya ada power dari agama saja, dari kardinal. Gitu. Yang tidak bisa memegang kekuatan sipil. Karena apa? Kota Roma ditinggalkan oleh Konstantin yang Agung. Dia pindah kepada ke Konstantinopel atau namanya Bizantium. Yang kalau kita tahu sekarang yaitu Asafia yang dahulu istananya sekarang dijadikan oleh masjid di Turki. Inilah dia, ya kan? Jadi tidak ada lagi penganiayaan, tetapi sudah menggabungkan salah terang-terangan antara kekafiran dan kekristenan. Makanya hari Natal itu sebetulnya adalah penyembahan kepada dewa mereka, dewa matahari. Ya. Wahyu 2 ayat 10-11. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi janji Tuhan Yesus kepada jemaat di Smyrna, karena mereka banyak yang mati syahid, mereka akan menjadi anak Allah.
Ya, mereka harus berbahagia karena pada saat Yesus datang akan dibangkitkan. Karena mereka apa? Tahan uji. Jadi mereka berhak untuk menerima mahkota kehidupan yang sudah dijanjikan Allah. Ya, kita juga berharap demikian, kita akan menerima mahkota kehidupan. Kesimpulan dari jemaat Smyrna ini, mereka berkisar antara tahun 300 sampai 313 Masehi, yaitu zaman penganiayaan. Dan mereka salah satu-satunya jemaat yang ada kalau kita lihat yang mendapat pujian dan tidak ada celaan dari Tuhan Yesus, yang menjadi contoh bagi kita. Ya, oke, selanjutnya. Jemaat ketiga, jemaat Pergamus atau zaman-zaman kompromi. Kenapa zaman kompromi? Tadi sudah saya jelaskan kan, karena apa? Konstantin yang agung. Karena apa? Dia sudah beragama Kristen, tapi bukan murni agama Kristen, tapi sudah istilahnya membuat piagamilan bahwa mengakui bahwa saya agama Kristen, katanya Kaisar, ya kan? Jadi kalian harus meluk agama Kristen semua. Tapi dalam prakteknya mereka menggabungkan kekafiran, penyembahan berhala, makan makanan kepada yang persembahan berhala, gabungan kepada gereja. Nah, itu terjadi pada tahun 313 dan 5 sampai 538 Masehi. Nah, itu letaknya itu di atas Smyrna kalau lihat kita petanya Pergamus. Ya, Pergamus ini kotanya. Ini dia kota-kotanya. Ya, sungguh indah sebetulnya ya. Banyak kuil-kuil penyembahan berhala. Nah, kemudian mereka punya dewa itu ini melambangkan ular. Sekarang saya tanya, apa yang melambangkan ular sekarang? Cap apa yang melambangkan ular? Apa? Apotik. Itu berasal dari sini karena sebenarnya dewa penyembuhan orang Roma. Jadi kalau kita pergi ke apotik, itu kan ada gambar ini. Ya kan? Capnya kan? Obat kan? Karena apa? Dewa ular mereka ini adalah dewa penyembuhan. Nah, kita lanjut kita baca. Pergamus adalah tempat tahta iblis. Kenapa disebut tahta iblis? Ya kan tadi kan sudah terjadi, ini kan zaman kompromi sudah kan? Sudah tidak ada penganiayaan. Zaman kompromi. Jadi tetap ada penganiayaan tetapi yang tidak menerima kompromi. Jadi pusat berbagai sekte kafir, yaitu dewa Asklepius. Nah, ini dewa ular, dewa penyembuh bangsa Yunani yang dilambangkan dengan ular. Dan seluruh dunia datang disembuhkan. Makanya sampai sekarang apotek itu masih menggunakan lambang dewa ular ini. Ya kan? Mereka mendirikan altar penyembahan pertama untuk menyembah Kaisar yang harus diwajibkan di sini. Karena apa? Kaisar kan tadi sudah mengatakan bahwa dia memeluk agama Kristen kan, Konstantin kan. Kemudian dia juga menyatakan bahwa dia itu dewa, dia itu Tuhan, jadi wajib disembah. Nah, kemudian ini adalah Pergamus adalah ibu kota resmi dari provinsi Roma di Asia. Kenapa? Karena dekat dengan pelabuhan. Pusat budaya, pendidikan, perpustakaan mereka menyiapkan 200.000 buku atau gulungan. Dulu belum ada buku. Gulungan. Kemudian kota teater. Ini bekas-bekasnya nih. Kota teater. Memiliki 10.000. Lebih dari 10.000 kursi. Kita lihat kan orang Roma, orang Italia suka dengan teater kan. Kemudian umat Kristen menghadapi cobaan yang luar dan dalam gereja. Kenapa? Kalau tidak kompromi, mati. Tetap ada penganiayaan. Kalau nggak kompromi, ya diasingkan. Ini akan terjadi kembali nanti di akhir zaman. Kalau kita nggak kompromi, kita dikejar-kejar. Makanya ada kepicikan Yakub, ada Sandelo nanti. Nah, di sana ada dua aliran. Satu pengikut Nikolaus. Nah, pengikut Nikolaus tidak pernah bubar. Ada terus dari zaman dulu sampai sekarang. Kemudian ada kelompok Bileam. Apa itu Bileam? Kelompok Bileam. Bilangan 31 ayat 6. Nanti kita lihat. Ya. Wahyu 2 ayat 12 sampai 13. Kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Jadi kepada jemaat di Pergamus, zaman kompromi, tahun 313 sampai 538 Masehi, dari Tuhan Yesus. Di sini dikatakan bahwa Yesus memakai pedang yang tajam bermata dua. Kita tahu pedang yang tajam bermata dua itu adalah apa? Firman Tuhan. Kenapa bermata dua? Perjanjian lama dan perjanjian baru nanti. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun.
Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi adalah firman Tuhan ya, pedang bermata dua, perjanjian lama dan perjanjian baru yang sanggup memisahkan jiwa. Bayangin, kita susah memisahkan jiwa, apalagi roh, ya kan? Karena apa? Inilah yang dapat menjadi alat kita untuk menentang, melawan kuasa iblis. Di sini dikatakan, aku tahu di mana engkau diam. Ini Tuhan mengatakan pada jemaat Pergamus ya, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Kenapa tahta iblis? Aku tahu karena Pergamus ini adalah pusat tempat penyembahan kepada apa? Kaisar, ilah-ilah lain, yaitu Asklepius, yaitu dewa mereka, dewa penyembuh mereka, yaitu apa? Dewa ular. Makanya seluruh dunia itu datang ke situ untuk disembuhkan. Seluruh dunia datang ke Pergamus untuk apa? Disembuhkan. Dan tapi mereka juga harus beribadah di altar untuk menyembah kaisar pada saat itu. Nah ini makanya disebut tahta iblis, ya. Oke. Engkau berpegang kepada namaku. Nah, untuk jemaat di Pergamus ya, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku. Nah, jadi pujian Tuhan Yesus kepada jemaat Pergamus, dia berpegang pada nama Tuhan dan tidak menyangkal iman kepada Tuhan, walaupun mereka tinggal di tahta iblis. Nah, siapakah Antipas itu? Jadi Antipas ini adalah saksi Yesus. Ada seorang yang setia yang bernama Antipas, dari dia dalam kombinasi dua kata, yaitu anti, lawan, artinya pas, papas, bapak atau paus. Jadi Antipas ini sangat melawan dengan apa? Kaisar dan kepausan dan kekafiran pada saat itu. Ya. Berikutnya. Ayat 14 sampai 16. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Oke, celaan Tuhan Yesus kepada Pergamus yang hidup di tahta iblis adalah apa? Mereka masih, bukan semua ya, menganut ajaran apa? Nikolaus. Tadi kita tahu kan, Nikolaus itu kan berkompromi. Orang Kristen percaya kepada Yesus, tapi masih melakukan adat istiadatnya. Menggabungkan adat istiadat kekafirannya kepada dalam gereja. Kemudian ada ajaran Bileam. Nah, mari kita baca ya. Gereja mencampurkan praktek-praktek kekafiran ke dalam gereja sebagai berikut. Ajaran Bileam, Bilangan 25 ayat 1 sampai 8. Praktek perzinahan. Ya, ini tidak secara literal ya. Makan persembahan berhala. Jadi dalam Bilangan 25 ayat 1 sampai 8 dikatakan Bileam menyuruh Balak. Ya, Bileam ini kan orang Yahudi, Nabi Allah. Menyuruh Balak untuk mengirim wanita-wanita ke perkemahan Israel untuk berbuat zina dan makan persembahan berhala, sehingga Tuhan murka memusnahkan 24.000 orang Israel pada saat itu. Boleh sekarang rohaninya adalah jemaat ini sebagian ini mencampurkan ajaran Bileam, yaitu mereka masih memakan apa? Persembahan-persembahan kepada yang disajikan kepada berhala. Ya kan, karena di sana banyak kuil-kuil. Sana kan banyak dewa-dewi, karena kan di sana ada tahta iblis. Jadi itu sudah berzina secara rohani, yang mana mereka pengikut Yesus, pengikut Tuhan, tetapi masih datang sekarang ini contohnya ke paranormal, orang pintar, orang-orang yang bisa menyembuhkan penyakit. Dan itu jadi juga sekarang ajaran Bileam ini. Nah, kemudian ajaran Nikolaus, liberal. Ya, tidak ada aturan, terserah deh, kamu sana mau sini. Ya kan, mengajarkan perdamaian doktrin, gabungan doktrin antara Kristen dengan tradisi-tradisi kita yang kafir, yang diinjili oleh Nikolaus. Dia membawa orang kafir itu dalam gereja Kristen dulu, sekarang juga terjadi, saudara. Walaupun hidup orang Kristen, tapi masih ada yang datang pergi ke paranormal. Walaupun orang Kristen, tapi masih ada yang pergi ke peruntungan, gimana supaya saya jadi kaya. Ini celaan Tuhan Yesus kepada jemaat
Pergamus yang kompromi, dan kita juga termasuk kompromi, suam-suam kuku, nggak hitam, nggak putih, nggak panas, nggak dingin, seperti itu. Lanjutnya, sebab itu bertobatlah, kata Tuhan ya, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Kita tahu pedang itu apa tadi kan? Nah, dalam Yakobus 4 ayat 4 dikatakan, Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, yang menjadikan dirinya musuh Allah. jadi Tuhan mengatakan bertobat, bertobat, bertobat. Karena kalau kamu suam-suam kuku atau ikut ajaran Biliam atau Nikolaus itu kan setengah-setengah. Berarti kan bersahabat dengan dunia. Nah, di sini dikatakan kalau bersahabat dengan dunia apa? Bermusuh dengan Allah. Jadi tidak ada setengah-setengah. Ya, jadi bertobatlah. Jika apa? Jika kamu apa? Tidak mau diperangi oleh apa? Oleh pedang yang ada di mulut Tuhan. Wahyu 2 ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Oke, janji Tuhan jika setia, Tuhan akan memberikan mana. Mana kita tahu bahwa mana ini adalah makanan malaikat, ya kan? Dan batu putih dengan nama baru. Artinya apa? Mana adalah makanan malaikat yang turun dari surga atau roti hidup dari surga. Jadi artinya di sini bukan secara literal, artinya roti hidup dari surga. Jadi kalau kita setia, ya janji Tuhan akan ada kehidupan baru di surga dari Tuhan Yesus. Ya, ini datang dari Tuhan. Karena kan Yerusalem datang dari atas, mungkin dari surga. Kemudian batu putih berarti hadiah atau pahala khusus bagi umat tebusan. Nah, hadiah. Kemudian nama baru sini adalah apa? Tabiat baru yang akan dialami secara pribadi, tabiat Tuhan Yesus atau baju ya. Kita akan menerima mahkota nanti dengan tabiat baru, dengan baju baru, jubah baru seperti itu. Ya kan, ini semua simbol semua. Tiatira, zaman terakhir ya, zaman kemurtatan. Tahun 538 sampai 1517. Nah, kita lihat di sini ya, jemaat keempat ya. Tiatira letaknya di sini. Nah, setelah terjadi banyak penggabungan kekafiran, sekarang banyak orang yang murtad. Ya, karena apa? Tersesat. Inilah jemaat Tiatira. Ini dia, lihat nih, mereka menyembah-nyembah. Ini rasul-rasul orang-orang tidak gentar. Ini adalah orang-orang Waldensi. Ya, orang-orang Waldensi. Kemudian mereka tidak boleh membaca Alkitab, mereka sembunyi-sembunyi. Ya kan? Nah ini siapa di sini? Masih kelihatan ya koin ini. Inilah kuil-kuil mereka di Tiatira. Seperti ini salah satu gambar yang saya ambil ya. Tiatira adalah kota perdagangan, paling banyak tekstil. Tukang kuil, makanya nggak heran banyak kuil di sana. Ahli patung, banyak patung di sana. Jual beli budak, iya jual beli budak. Ahli tembaga, tidak memiliki keistimewaan politik dan budaya pada zaman itu. Letaknya di Turki Barat, sebelah barat, yaitu 42 mil dari laut dan dari laut Aegean. Bekerja dan memiliki usaha pada saat itu setiap orang wajib menjadi anggota serikat perdagangan. Sekarang ada nggak anggota serikat perdagangan? Serikat buruh, serikat pekerja, ada kan? Nah, kalau mereka ikut di serikat ini, mereka wajib ikut serta dalam ritual penyembahan berhala di kuil. Kalau tidak ikut, mereka nggak boleh ikut, dikucilkan. Nah, orang-orang Kristen ini tidak ikut. Nah, sebagian umat Kristen berkompromi dengan praktik-praktik kekafiran ini yang digambarkan sebagai wanita Isabel. Kita tahu kan siapa Isabel kan? Istri dari Raja Ahab, ya kan? Orang Israel, Samaria, ya kan? Isabel dari mana? Dari Sidon. Sidon itu di mana sekarang? Libanon. Ya kan? Itu terdapat dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 31 sampai 33. Namun beberapa orang masih mencari dan mengikuti kebenaran. Mereka yang tidak menerima pengaruh yang jahat telah dianiaya, dibunuh. Jadi masih ada penganiayaan. Contoh dari orang yang masih mencari Tuhan itu adalah orang-orang Waldensi atau Waldensia. Ini di pegunungan Alpen ya, mereka hidup di pegunungan Alpen di Eropa. Tanduk kecil itu berkuasa.
ya kan, 1260 tahun. Ya. Masuk di zaman kemurtadan ini. Kan tanduk itu berkuasa kan tahun 598, ya kan. Ini masih 1917. Ya kan nanti ada zaman reformasi kan. Ayat 2 18 sampai 19. Kepada jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Oke, dari Yesus, Anak Allah, ya, yang matanya bagaikan nyala api, yang kakinya bagaikan tembaga. Tembaga, apa yang dimaksud itu? Matanya bagaikan nyala api. Mari kita baca Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi matanya Tuhan itu bagaikan nyala api, itu tertuju kepada orang-orang benar, kepada umat-umatnya yang berteriak minta tolong. Karena pada saat itu kan zaman kemurtadan, pada saat itu kan banyak orang dianiaya. Ini kan termasuk dalam zaman di mana tanduk kecil itu berkuasa. Kemudian apa yang dimaksud dengan kakinya bagaikan tembaga? Tembaga melambangkan melalui ujian, kesengsaraan, ya, tembaga. Nah, jadi kita baca dalam Yesaya 48 ayat 10. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Jadi yang kakinya bagaikan tembaga. Jadi Tuhan juga mengalami kesengsaraan pada saat apa? Dia turun ke dunia ini untuk disalibkan. Jadi Anak Allah disebut, atau Tuhan Yesus disebut sini ada matanya bagaikan nyala api. Ya, yang matanya tertuju kepada orang-orang yang berteriak minta tolong, yang dalam kesusahan. Termasuk seperti kita ini. Kemudian dia punya kakinya bagaikan tembaga. Jadi Tuhan juga mengalami apa? Kesengsaraan. Jadi kita sebagai umat Tuhan juga ikut mengalami kesengsaraan seperti kita sekarang ini. Jadi tidak usah khawatir. Maka janjinya Tuhan apa nih? Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ya kan? Nah, sekarang pujian ya. Segala pekerjaannya baik, kasih iman, pelayanan maupun ketekunannya semua baik, meningkat dari yang awal ya. Ada pertumbuhan. Ini belum zaman reformasi ya, nanti lebih meningkat lagi. Walaupun jemaat Tiatira disusupin ajaran kekafiran, tetapi masih ada umat-umat yang setia. Contoh orang-orang Waldensia yang saya sebutkan tadi, kan? Yang menolak supremasi kepausan. Itu terdapat dalam Kemenangan Akhir halaman 68 paragraf 7. Kedua, ini saya kasih contoh. Ini adalah dua rumah orang-orang Waldensia di pegunungan Alpen. Ini pas saat ini tidak bersalju. Nah, bagaimana mereka hidup sengsara, saudara-saudara? Saudara tahu di pegunungan Alpen itu kan sangat dingin sekali. Salju. Ini lagi musim semi. Jadi mereka juga banyak mati di sana. Tapi mereka hidup di gua-gua. Mereka hidup pengasingan. Jadi pada saat mereka diasingkan sini, kalau kita baca Kemenangan Akhir, ya saya sudah sempat baca ya orang-orang Waldensi ini ya. Mereka aman dari kejaran apa? Tentara-tentara dari apa? Tanduk kecil itu, di Roma itu. Mereka aman dari sini karena tidak bisa terjangkau. Karena tanduk kecil juga terbelah, dia punya konsentrasinya karena apa? Ada pergerakan reformasi, ada pergerakan juga dari khilafah ke bin Umar ya, khilafah ke Umar yang menyerang Romawi Timur atau Bizantium. Wahyu 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Nah, celaan Tuhan Yesus kepada jemaat Tiatira adalah membiarkan wanita Isabel mengajar dan menyesatkan untuk berbuat zina rohani dan makan persembahan berhala. Ini simbol ya. Kita tahu bahwa Isabel adalah istri Raja Ahab, berasal dari Sidon, ya, Libanon. Seorang yang menyebut dirinya nabi di zaman Nabi Elia, tetapi menyesatkan kepada kekafiran yang mengejar Nabi Elia juga, ya kan? Dan dia punya berapa? Ada berapa? 400 nabi palsu ya, Nabi Baal ya kalau nggak salah ya. Hal yang sama juga terjadi di zaman ini. Agama dan negara bersatu. Terjadi penyimpangan, penganiayaan kepada mereka yang tidak sepaham. Jadi
zaman jemaat Tiatira ini, saudara-saudara, ya, bagi mereka yang tidak mau melarikan diri, seperti orang-orang Waldensi, bagi mereka yang tidak mau menurutin ajaran kepausan, mereka disiksa. Tetapi sayangnya sebagian orang Kristen ini takut kematian, takut siksaan, mereka menerima ajaran Isabel ini. Dan dibiarkan berkembang di jemaat mereka. Itu dia. Makanya dicela Tuhan Yesus. Bukan melakukan seperti orang-orang Waldensi, melarikan diri, tetap teguh pada imannya, tetapi mereka berkompromi, membiarkan. Ada juga yang tidak lari seperti orang Waldensia, tapi mereka mati syahid. Ada yang dibakar, ada yang disalib terbalik, ada yang ditarik sama badan, ditarik sama 4 ekor kuda berlawanan arah, 4 lawan arah. Kalau kita baca itu di dalam Kemenangan Akhir, sungguh sadis semuanya. Kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat. Katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Ini sistem, dikatakan dalam Wahyu 18 ayat 1-2. Jadi sistem yang menggabungkan antara agama dan negara, kekuasaan agamaan dan kekuasaan sipil. Mengapa mereka menggabungkannya? Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 2, the man of the sin, ya manusia durhaka. Bahwa the Great Constantine tahun 313 yang membuat perjanjian Milan yang menghentikan penganiayaan kepada umat Kristen karena dia menganut agama Kristen, tapi tanda kutip, dia pindah ibu kotanya itu kepada Romawi Timur, yaitu di Konstantinopel atau Byzantium. Jadi karena ditinggalkan, terjadi kekosongan di Roma ini. Terjadi penyerangan oleh orang-orang suku utara. Kalau kita lihat dari patungnya, dari Daniel itu 10 jari-jari gitu dia. Ya, jari-jari yang menggabungkan tanah liat dengan besi. Tidak bisa bersatu. Itu orang-orang dari utara, itu bangsa-bangsa Anglo-Saxon, Inggris, bangsa Visigoth, bangsa itu Jerman, ya, kemudian dan lain-lain itu ada 10 bangsa, tetapi 3 hilang, timbul satu itu apa? Tanduk kecil. Ini tanduk kecilnya ini dalam Wahyu 18 ayat 1-2 itu, yang itu yang menggabungkan antara agama dan negara, ya kan? Makanya disebut di sana hidup di mana? Di tanah iblis, ya, rubuh Babel, sudah rubuh Babel. Nah ini dia sistem agama yang menggabungkan apa? Agama dan ini dan negara ini. Kemudian Wahyu 22 ayat 21-25. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Jadi saudara-saudara, ada 2 kelompok di jemaat Tiatira ini. Kita bicara tentang orang Kristen ya, jemaat Tiatira. Kelompok pertama adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti tanduk kecil itu. Seperti orang Waldensi yang lari ke pegunungan Alpen. Kelompok itu juga adalah orang-orang yang mati syahid, yang tidak bisa lari seperti orang-orang Waldensia, seperti Jerome, John Hus, ya kalau kita baca di Kemenangan Akhir ya, kemudian siapa lagi itu ya, Jerome, John Hus, mereka semua mati syahid. Karena apa? Mereka melawan tanduk kecil ini di kota Roma ini. Nah, jadi tapi ada kelompok lain ya, yang mana adalah orang-orang Kristen yang berkompromi, yang takut dianiaya, yang tidak mau mati syahid dan tidak mau lari seperti orang Waldensi. Itulah Tuhan celak di sini. Ya, supaya apa? Supaya bertobat. Kenapa? Kalau dia tidak bertobat, dia akan dilemparkan ke atas ranjang orang sakit.
Dan mereka yang berbuat zina, ini zina rohani ya, zina dengan menyembah berhala di Roma sana, dia akan kulemparkan kepada sukaran yang besar. Jika mereka tidak bertobat dengan perbuatan-perbuatan perempuan itu. Jadi ada dua perempuan di kitab Wahyu ini ya. Ada perempuan-perempuan yang itu keturunannya itu jemaat Tuhan. Ada perempuan yang memakai baju jubah kain ungu, berbaju merah germizi. Ya kan? Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan perempuan-perempuan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati. Jadi nasihatnya supaya bertobat kepada orang-orang yang sisa ini selain jemaat Waldensi dan orang-orang yang mati syahid. Ya, kenapa? Terjadi hukuman. Pada tahun 1300-an ada wabah penyakit di Eropa yang menghancurkan sekitar 2/5 dari populasi yang ada di Eropa, yang namanya disebut the Black Death. Ya kan? Penyakit malapetaka, yaitu kalau nggak kita baca ada yang sakit lepra, ada yang sakit apa segala macam ya kan. Ya sekarang ini seperti sakit apa namanya itu? COVID-19 lah ya kan. Seperti itu. Kemudian setelah Black Death ini lewat, itu ada peperangan antara tahun 1337 dan 1453. Nah, setelah peperangan juga ada kelaparan hebat. Nah, ini dia hukumannya. Ini hukuman atas apa? Tahta iblis itu dengan semua pengikutnya, termasuk orang-orang Kristen yang apa? Ikut sama mereka, yang takut mati, sehingga mereka berkompromi. Sehingga kan di sini disebut zaman kemurtadan. Banyak orang yang murtad di sini, yang meninggalkan imannya kepada Yesus. Kalau kita baca di Kemenangan Akhir ya. Mari kita lanjutkan. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, ya kita baca ya. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Nah, jadi dalam Wahyu 2:4 dikatakan, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu, yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Sekarang ini iblis ini menyamar sebagai malaikat terang. Mereka bisa menyembuhkan orang sakit. Ingat nggak di jemaat apa tadi yang ada jemaat Aklesius ya, yang mereka dewa ular ya, dewa penyembuh ya. Mereka bisa menyembuhkan orang sakit ya kan. Mereka bisa menyamar jadi pelayan-pelayan jadi malaikat terang. Ya hanya satu yang tidak bisa ditiru oleh iblis, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, jadi banyak orang tertipu sini, sehingga banyak orang murtad di sini, ya kan? Dan mereka yang tidak mengikuti ajarannya itu palsu itu akan mati syahid. Benci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi orang-orang Waldensis ini saudara-saudara akan selamat, saudara. Mereka setia. Dan mereka ini terkenal di Pegunungan Alpen. Ya bagaimana nih orang-orang Pausan mau kejar ke sana? Ya kan? Karena dingin sekali kan. Gunungan salju, banyak juga yang mati orang Waldensi, tapi karena mereka biasa, ya ada yang banyak yang selamat juga. Mereka hidup di gua-gua dan segala macam. Wahyu 2:26-29. Terakhir Dan ya. barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Oke, janji atau upah yang diberikan Tuhan Yesus kepada yang setia seperti orang Waldensis, kepada orang-orang yang mati syahid adalah apa? Mendapat kuasa atas bangsa-bangsa. Apa yang dimaksud dengan kuasa atas bangsa-bangsa? Mari kita baca 1 Korintus 6:2-3. Tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi inilah yang dimaksud berkuasa atas bangsa-bangsa. Setelah mereka, kan mereka sudah mati nih, mati syahid ya kan. Setelah mereka bangkit nanti pada saat Yesus datang dalam masa milenium, mereka akan mengangkat orang-orang yang jahat kan mati kan, kematian yang kedua kan. Nah mereka akan dihakimi oleh orang-orang kudus. Kita semua akan menghakimi selama 1000 tahun. Setelah masa penghakiman itu selesai 1000 tahun, setelah pasca 1000 tahun, maka mereka akan dibangkitkan kembali sebagai kebangkitan kedua. Untuk apa? Untuk mengalami apa? Kematian yang kekal bersama iblis. Nah ini yang dimaksud dengan
mendapat kuasa atas bangsa-bangsa untuk menghakimi. Berikutnya lagi. Bagi kerajaan dan bangsa-bangsa yang melawan akan mengalami kematian seperti saya sampaikan tadi. Jadi bagi orang-orang jahat yang masih hidup Yesus datang 2 kali akan mati. Bagi yang dibagikan istimewa akan mengalami kematian kedua. Tetapi janji Tuhan kepada orang-orang yang setia tidak mengalami kematian kedua. Dikatakan sini, ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan dengan seperti tembikar tukang periuk. Mereka ini orang jahat ya. Sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Wahyu 20 ayat 7-9. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Jadi setelah masa milenium itu, orang-orang jahat dan iblis kan dirantai ya, artinya tidak ada yang bisa digoda selama 1000 tahun, karena yang digoda itu pada mati semua. Sedang orang kudus di surga semua. Nah, itu dibebaskan, dibangkitkan kembali untuk apa? Untuk mereka itu bersatu untuk melawan kota Yerusalem baru. Ya, jadi tapi turun apa? Api neraka menghanguskan mereka. Iblis juga dihanguskan di sana. Seperti itu. Jadi kita akan memerintah bersama Tuhan seperti apa? Seperti tangan besi, tongkat besi yang mereka akan diremukkan, dan mereka yang jahatnya akan diremukkan seperti tembikar dan tukang periuk. Kemudian dalam Greek Controversy page 678 halaman 68, pertikaian besar itu telah berakhir setelah mereka dihanguskan ya. Dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta sudah bersih. Suatu denyut keharmonisan dan kesukaan berdetak di seluruh alam kejadian. Dari Tuhan Yesus yang menciptakan semuanya, mengalir kehidupan dan terang kesukaan di seluruh jagat raya yang tidak ada batas ini. Dari atom yang paling kecil sampai kepada dunia yang paling besar, segala sesuatu yang bergerak atau yang tidak bergerak dalam keindahan yang tak terselubung dan kesukaan yang sempurna menyatakan bahwa Allah itu adalah kasih adanya. Ini setelah apa? Setelah manusia jahat dan iblis dibasmi, dimusnahkan oleh api neraka dan tidak ada lagi kejahatan. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ini saya waktu membaca ini saya senang sekali. Kenapa? Karena kita lihat bahwa kita akan diberikan kepada kita apa? Karunia, kepadanya akan kukaruniakan, akan Tuhan karuniakan bintang timur. Siapakah bintang timur itu? Nah ini nih, Yesus. Yesus itu adalah bintang timur. Ya, ini dia. Tuhan itu ada Tunas Daud, turunan Daud dan bintang timur yang gilang gemilang, sungguh luar biasa ya kan. Kemudian di sini katakan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi gereja-gereja di Tiatira itu pada tahun 606 ini, di antara 538 ini, mereka dipenuhi oleh doktrin-doktrin yang palsu, korupsi, dan ajaran-ajaran kekafiran. Cukup sekian. Nanti kita akan lanjut lagi yang jemaat 3 lanjutnya pasal 3 ya. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Pak Untoro. Untuk menutup kebaktian kita pada siang hari ini, saya undang Pak Bambang untuk doa tutup. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan hari Sabat ini kami mendapat firman Tuhan yang begitu luar biasa, seperti yang tertulis dalam Wahyu 1, berbahagialah orang yang membacakan dan berbagi orang yang mendengarkan dan melakukan apa yang tertulis di nubuatan Tuhan. Kami sebagai orang-orang yang tidak layak, Tuhan memberikan kebahagiaan dengan kami mengetahui itu semua. Karena Engkau telah melayakkan kita semua, umat-umat Tuhan ini sebagai sahabat yang harus sahabatnya tahu apa yang sahabatnya itu akan lakukan. Semuanya ini adalah tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, kami menghargai ini semua, dan kami tidak menyia-nyiakan berita yang baik ini Tuhan, supaya kami siap sedia
untuk menanti kedatangan Engkau Tuhan, di kedatangan-Mu yang kedua kali kelak, dengan pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam hidup kami. Tuhan jamah keluarga kami masing-masing, kepala keluarga, istri, anak-anak, supaya Tuhan berikan roh pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, dan kami menghasilkan buah-buah roh, yaitu tinggal di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tinggal di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, berkati jemaat El Shaddai, juga hamba gembala kami, Pendeta Ginting dan keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, tadi kan Pak Untoro sudah jelaskan simbol ini artinya apa, simbol ini artinya apa, gitu loh. Nah, ini juga penting, kenapa? Karena kita mengetahui sejarah juga, kita belajar sejarah juga tentang bagaimana kita membayangkan jemaat, 7 jemaat itu di masa lalu seperti apa sih kondisinya, di kota apa sih, gitu loh ya. Selamat sahabat buat semua, Ibu Hendrini, Pak Yahya, Keisha, Deborah, Yemima. Ya. Selamat sahabat Pak Yahya, Bu Yahya, Bu Seli, Selamat semuanya, Pak Untoro, Pak Bambang. Selamat makan.